Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati 5 menit bersama dengan firman. Di pagi ini doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga kita tetap dalam anugerahnya. Mari kita berdoa 5 menit bersama dengan firman Allah di pagi ini. Dan saya akan menyampaikan masih dalam sambungan atau dari kisah Abraham yang begitu luar biasa. Banyak hikmah yang akan kita ambil dari dalamnya. Puji nama Tuhan, mari Bapa di surga, Tuhan menolong kami untuk kami hidup dalam kekudusan dan tanpa dosa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita tiba pada Kejadian 19 ya. Kita bisa baca nanti bagaimana tema kita adalah Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan. Jadi Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan. Jadi saya pernah katakan jangan hidup di Sodom dan Gomora, ya, karena di Sodom dan Gomora itu adalah tempat kebejatan. Jadi itu yang pertama yang saya akan baca dari Kejadian 19 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Allah. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Wow. Jadi begitu bejatnya moral mereka, sehingga tamu yang harusnya dihormati, orang asing harusnya dihargai, tetapi mereka justru ingin melakukan hal yang sangat keji di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Lot itu adalah orang yang benar, orang yang rela berkorban. Bahkan karena dia rela berkorban, anaknya pun dia rela korbankan hanya untuk membela tamunya. Dan dirinya pun dikorbankan, tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah menyelamatkan dia. Dan yang mau saya katakan adalah Sodom itu adalah tempat kebejatan. Dunia ini tempat kita bernaung, tapi jangan sampai membuat kita hidup bejat di dalamnya, hidup melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kata firman Allah, Sodom dan Gomora tempat keluh kesah. Ayat yang ke-12-nya. Jadi orang-orang berkeluh kesah, orang-orang yang tinggal di sana itu karena ya mungkin barang-barangnya nggak pernah selamat. Ada pengutilan, ada macam-macam lah, tempat kejahatan, tempat kekacauan. Dan saya nggak bisa membayangkan mau mengatakan apa kepada kita. Disitulah sarannya Sodom dan Gomora itu, saran dari segala kebejatan, saran dari segala kejahatan, saran dari segala penipuan dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu keluarga Lot tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran. Dan Tuhan tidak, itu sebabnya saya katakan kemarin saya katakan bagaimana sebenarnya supaya Abraham itu berdoa kepada Sodom dan Gomora, kalau ada satu orang yang benar, apakah Tuhan akan musnahkan? Karena kata kuncinya itu adalah kebenaran. Tapi enggak sampai di situ, hanya 10. Ternyata enggak ada 10 ya. Jadi kita bisa melihat Sodom itu dihancurkan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga kata firman Allah, yang ketiga Sodom dan Gomora dimusnahkan. Jadi karena dosa, kejahatan, kebejatan, akhirnya Gomora, Sodom dan Gomora dihancurkan. Nanti bisa Anda baca dari Kejadian 19:27 sampai 29-nya, bagaimana Allah menunggal balikan, mendatangkan api, hujan belerang dan api dari langit untuk menghancurkan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat diselamat, ya. Dan nanti sore saya akan menyatakan terkecuali keluarga dari Lot itu sendiri. Tetapi Lot dan keluarganya harus menurut firman Allah supaya mereka selamat. Dan itu sebabnya saya katakan jangan tinggal dalam Sodom dan Gomora, karena kita dalam Sodom dan Gomora akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Saya sering katakan kalau orang tinggal di dalam Sodom dan Gomora itu bisa membawa kehancuran bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang
yang dekat dengan Dia. Tapi Tuhan mengajar kita untuk kita tinggalkan Sodom dan Gomora, untuk tetap hidup dalam Tuhan, sehingga hukuman Tuhan tidak menimpa kehidupan kita. Jangan seperti Sodom dan Gomora. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Berkati firman-Mu sehingga kami tidak seperti Sodom dan Gomora, tapi kami memilih untuk hidup benar di tengah-tengah dunia yang fana ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati.